Kenapa? Karena beliau tahu banyaknya jumlah kaum wanita dan laki-laki pada saat itu, sehingga suara beliau tidak sempat menjangkau kaum wanita. Khutbah di depan laki-laki lain, di depan perempuan berbeda lagi khutbahnya. Dan ini bukan dikategorikan khutbah dua kali. Mereka berdalil dengan qiyas, walam yathbut fihi hadithun qalahu an-Nawawi fil Khulasah. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dalil adanya dua khutbah atau khutbah dua kali dalam sholat Id ini adalah qiyas kepada sholat Jumat. Namun kata Al-Imam An-Nawawi, tidak ada hadis ataupun riwayat yang mendukungnya. Ini khulasah atau komentar dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, sehingga berarti khutbah satu kali dan dilakukan setelah sholat atau sebelum sholat. Khutbah Id dilakukan setelah sholat atau sebelum sholat? Sesudah sholat. Terjadinya khutbah sebelum sholat ini di zaman sebagian pemerintahan Bani Umayyah. Bani Umayyah Marwan bin Hakam, karena mereka ditekan oleh masyarakat, sebagian masyarakat, supaya pada setiap hari Id, bahkan hari Jumat, supaya menutup khutbah Id ataupun khutbah Jumat dengan mengutuk dan melaknat Ahlul Bait, Ali bin Abi Thalib dan orang-orang yang sepertinya. Nasibi ini kebalikannya Syiah. Kalau Syiah terlalu mengkeramatkan Ahlul Bait, Nasibi membenci Ahlul Bait. Sehingga dipaksa umarah, ditekan umarah supaya setiap selesai khutbah Id, khutbah Jumat, ditutup khutbahnya dengan melaknat dan mengutuk Ahlul Bait. Karena terbiasa seperti ini, maka masyarakat yang waras, yang baik, setelah sholat bubar, ngapain dengerin khutbah? Paling-paling ujung-ujungnya laknat kepada Ahlul Bait. Akhirnya dibalik. Cara mensiasati masyarakat, setelah mereka kumpul, dibalik khutbah dulu baru sholat. Masyarakat tetap gak mau kalah, nanti datangnya akhirnya terlambat. Tetap aja sunnah adalah khutbah setelah sholat. Khutbah setelah sholat. Yukabbiru fil ula tis'an wa fil thaniyati sab'an. Bertakbir pada khutbah pertama 9 kali dan pada khutbah kedua 7 kali. Ini istihad dari beliau rahimahullah taala yang sebenarnya menunjukkan kalau kita kembali kepada asal khutbah sebagaimana biasa. Namun sekali lagi, gunanya kita mengambil dan mempelajari kitab-kitab yang seperti ini supaya mendidik kepribadian kita, membentuk kedewasaan kita, sehingga kita tidak kaku dalam bersikap. Coba selama ini yang kita pahami yang namanya khutbah Id, ya khutbah seperti biasa. Naik kemudian pokoknya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu, langsung masuk materi. Namun ternyata sebagian bahkan mayoritas masyarakat kita menganggap mungkar. Apa ini? Ini khutbah Id, masa sampai selesai setengah jam khutbah tidak ada takbir sama sekali? Dengan anggapan dan keyakinan dari khotib ini, dia merasa bahwa yang namanya takbir dia tidak ada tuntunannya. Maka di sini faedahnya kita mempelajari kitab-kitab seperti ini, diantaranya sekali lagi membentuk kepribadian kita, membentuk kedewasaan kita. Kalaupun benar itu tidak ada tuntunannya, apakah dosa kita bertakbir? Kecuali kalau kita yakini bahwa itu adalah
Kita mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, bahkan kita dapat pahala karena membunuh fitnah di masyarakat dan juga kita bertakbir. Ditambah lagi kata beliau di sini bahkan sunnahnya bahkan dianjurkan takbir pada khutbah pertama 9 kali, pada khutbah kedua 7 kali. Jadi ketika kita membaca yang seperti ini, jangan spontanitas kita cari dalil, kemudian kita katakan ini tidak ada dalilnya. Masalah tidak ada dalil jelas, tidak ada dalil. Terutama dikatakan harus 9 kali, 7 kali, jelas tidak ada. Tidak bahkan. Namun sekali lagi masyarakat kita ini kadang-kadang terlalu awam, sehingga bagi mereka ketika kita khutbah Id dan tidak ada sama sekali kalimat takbir, ketika kita khutbah tidak menyela-nyelahi takbir kita dengan khutbah kita dengan kalimat takbir, mereka mungkin Id berikutnya kapok mengundang Anda lagi. Padahal tadinya mereka begitu antusias dengan dakwah Anda, melihat Anda, Masya Allah, Anda membawa tauhid, membawa sunnah, dan mereka akhirnya benci dengan Anda dan menjauhkan Anda, menjauhi Anda hanya karena masalah ini tadi. Kan rugi. Ini harus diperhatikan, barakallahu fikum, bahwa mempelajari yang seperti ini sekali lagi jangan langsung spontan dipatahkan. Ini tidak ada dalilnya. Apalagi ini bid'ah, jangan. Tetapi hendaknya bahwa ini adalah hal-hal yang sangat rawan, sangat riskan di masyarakat kita, dan juga tidak menyelisih sunnah. Kita mengikuti apa yang mereka maukan. Wa yukabbir min ghurubis syams min lailatil 'id ila an yadkhula al-imam fi shalat. Kemudian beliau masuk kepada pembahasan awal waktu dikumandangkannya takbir. Kata beliau, dan bertakbir dari semenjak tenggelamnya matahari di malam hari raya Idul Fitri sampai imam datang ke lapangan sholat Id. Di dalam Al-Quran Karim Allah Azza wa Jalla mengatakan walitukmilul iddata wali tukabbirullaha ala ma hadakum. Perintahnya dua, litukmilul iddah, sempurnakan jumlah dan takbir kepada Allah. Artinya dimulai takbir adalah semenjak tenggelamnya matahari di malam Id dan sampai datangnya imam ke lapangan. Ini takbir atau awal mula dan akhirnya takbir. Wafil awha, demikian juga kadang-kadang pembahasan misalnya takbir ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Hal-hal yang seperti ini sekali lagi jangan sampai kita ini menjadi pintu fitnah di masyarakat. Selalu menyelisih. Masyarakat takbirnya biasanya 3 kali, saya takbir 2 kali. Giliran ditanya kenapa takbir 2 kali mas? Kok anda sudah berubah sunnah? Lah 3 kali itu ada sunnahnya enggak? Nah, kamu sendiri 2 kali ada sunnahnya apa enggak? Kalau begitu sama-sama enggak ada sunnahnya, enggak usah takbir aja ya. Ini yang kadang-kadang ada orang-orang yang antik seperti ini loh, suka nyeleneh di masyarakat, suka cari perhatian. Qomat Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah. Tetapi enggak, takbirnya 1 kali. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Terakhirnya bukan Allahu Akbar, Akbar la ilaha illallah, tapi Allahu Akbar, la ilaha illallah. Katanya ada riwayatnya begini-begini. Ada sih ada, tapi jangan sok tampil di masyarakat. Jangan sok menampilkan bahwa Anda ini berilmu. Rasulullah SAW tidak seperti itu dakwahnya. Nah, perhatikan hal-hal yang seperti ini. Masalah takbir, masalah hal-hal yang sebenarnya tidak perlu
dijadikan sebagai khilaf, tetapi kadang-kadang sebagian orang ada orang-orang yang seperti ini, suka nyeleneh. Wa fil adha khalfas salawatil mafrudati min subh yaumi arafah ila al-'asr min akhir ayyamit tasyriq. Adapun Idul Adha, takbirnya dari dimulai barakallahu fikum tentunya dari semenjak malam Id, kemudian pada setiap selesai sholat wajib. Ini pun juga bukan kekhususan, atau dimulai dari waktu subuh hari Arafah, min subhi yaumi Arafah, sampai waktu asar hari terakhir dari hari tasyriq. Selesai takbir. Artinya berarti waktu takbir hari raya Idul Adha berapa hari? 7. Dan ini ya 4 hari. Hari Id, kemudian 3 hari tasyriq. Dan di sini ini salah satu koreksi, salah satu kritikan juga bagi kita. Kadang-kadang sebagian orang itu antik aneh. Dia mengatakan bahwa tidak ada sunnahnya takbir setiap mengkhususkan takbir setiap selesai sholat wajib pada hari-hari Idul Adha, hari tasyrik. Oh iya, saya terima, kita terima. Sehingga ketika sholat di masjid berjamaah, setelah sholat imamnya takbir, dia diam dengan alasan tidak ada sunnahnya. Dia mengatakan tidak ada sunnahnya, tapi dia sendiri tidak pernah takbir sampai hari tasyrik bubar, tidak pernah takbir. Salah ya? Ada apa? Artinya kalau Anda mengatakan bahwa ini tidak ada sunnahnya, contohkan sunnah, contohkan yang lebih baik. Apa yang lebih baik? Anda bertakbir setiap saat. Ke masjid dari rumah, sudah sampai masjid, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Pulang ke masjid, dari masjid sampai rumah takbir, di rumah takbir. Tetapi enggak, dari rumah ke masjid mainan HP. Takut. Giliran setelah sholat khatib makmum takbiran mainan HP. Bukannya dikir mainan HP. Diingatin, Mas, kok nggak takbir seperti imam? Nggak ada sunnahnya. Dan terus mainan HP setelah sholat, ada sunnah kan? Kita harus barakallahu fikum berhati-hati ya dalam bermuamalah di masyarakat kita. Ini kadang-kadang jelas kesalahan. Dia mengatakan bahwa tidak ada sunnahnya berdoa setelah sholat wajib. Naam, ya sudahlah, kita terima. Tapi dia sendiri nggak pernah berdoa, nggak pernah mengangkat tangan dalam berdoa. Lah kapan Anda berdoa? Nggak pernah. Paling doanya sambil jalan. Ini kan salah. Anda kalau mengatakan tidak ada sunnahnya, tapi contohkan yang sunnah. Jangan hanya sekedar menyalahkan sementara Anda tidak bisa mencontohkan dengan yang lebih baik. Mana yang lebih baik? Ini yang harus menjadikan satu catatan barakallahu fikum ya ikhwan. Fasl yang berikutnya, wa salatul kusufi sunnatun muakkadah, dan salat kusuf sunnah muakkadah. Kusuf atau khusyuf, salat apa namanya ya ikhwan? Salat gerhana matahari atau gerhana bulan. Fa in fatat lam tuqda, dan kapan hilang waktunya maka tidak perlu diqadha. Kapan hilang waktunya? Kalau sudah selesai kusuf gerhana. Wa tusalla lil kusuli kusufi syams wa khusufil qamari rak'atain, dan dilakukan sholat gerhana matahari ataupun gerhana bulan 2 rakaat, rak'ataini
fi kulli rak'atin qiyaman, pada setiap satu rakaat 2 kali berdiri, yutilul qira'ata fihima, membaca dengan bacaan yang panjang pada 2 rakaat ini. Wa ruku'an, 2 ruku', yutilut tasbiha fihima duna sujud, dan memanjangkan tasbih di dalam sujud dan di dalam ruku', dan meringankan pada saat sujud. Wa yaktubu ba'daha khutbatain, dan setelah itu khutbah 2 kali. Ini pun juga sama pembahasannya dengan tadi khutbah Id. Wa yusirru fi khusufis syams wa yajharu fi khusufil qamar, dan mensirkan bacaan pada saat salat gerhana matahari dan menjaharkan pada saat gerhana bulan. Ini tidak apa-apa. Saya sebagai pengalaman aja, saya sebelum ke Yaman paling malas ngajar fikih. Kenapa? Banyak khilaf seperti ini. Isinya perselisihan melulu. Dalilnya jelas-jelas seperti ini, tapi ada aja yang menyelisih, bingung mana yang rajih. Tapi setelah pulang dari Yaman malah senang. Karena justru adanya perselisihan seperti ini itu tadi membuka wawasan kita. Lah kenapa sebagian orang-orang kita ini terlalu kaku, pokoknya kalau udah menyelisih dianggapnya salah, sesat, karena nggak belajarnya seperti ini. Belajarnya kitab-kitab yang baku, yang katanya kitab-kitab manhaj, sekali libas tebas habis, salah hadir selesai minggir, kayak kereta api gitu, melintang patah katanya. Toyib, ini pendapat beliau. Yang pertama, di sini berarti kalau masalah tadi 2 khutbah udah kita kembali kepada pembahasan tadi khutbah 2 kali. Intinya enggak, 1 kali cukup. Yang kedua, di sini ada sedikit perbedaan. Kata beliau, dan mensirkan bacaan ketika sholat gerhana matahari dan menjaharkan bacaan ketika sholat gerhana bulan. Kira-kira alasannya apa ya, kawan? Kira-kira alasan atau dalilnya apa? Kias. Kias kemana? Iya, dikias ke sholat zuhur, sholat asar, sholat duha, yang intinya bahwa yang namanya sholat di siang hari itu tidak ada jahar nggak sholat siang hari? Nggak ada jahar. Adapun gerhana bulan dijaharkan juga kias. Intinya sholat malam itu adalah jahar semuanya. Jahar semuanya, awal malam maghrib, akhir malam subuh, jahar. Sholat malam, witir, tarawih, tahajud, jahar, sunnahnya. Ini alasan beliau, sehingga beliau mengatakan barakallahu fikum, Allah dijaharkan kalau sholat gerhana bulan dan disirkan bacaannya kalau sholat gerhana matahari. Wabihi qala Malik wa Abu Hanifah, dan ini juga bukan hanya pendapatnya beliau sendiri, melainkan ini juga pendapatnya Imam Malik dan pendapatnya Imam Abu Hanifah. Khilafan li Ahmad, haitsu qala yajharu fihi ma aydan fiha aydan, wa bihi qala Abu Yusuf. Demikian dalam kitab Asy-Syarh Al-Kabir. Berbeda dengan Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa tetap dijaharkan bacaannya sekalipun sholat gerhana matahari, dan ini juga pendapatnya Imam Abu Yusuf. Al-Imam Abu Yusuf siapa ya kawan? Sahibnya siapa? Abu Hanifah. Wajar lumrah murid berbeda dengan pendapat imamnya itu biasa. Abu Yusuf ini adalah
seorang imam yang salah satu muridnya Imam Abu Hanifah, tetapi dia menyelisih imamnya karena memang imam mereka mendidik untuk selalu setia dengan dalil, bukan setia kepada imamnya. Nah, dan ini fitnah. Kita ini kadang-kadang enggak merasa bahwa kita terfitnah. Terlalu mengidolakan seorang ustaz sehingga merasa bahwa selain ustaz yang idola dia ini enggak punya usul, enggak punya, pokoknya selain ustaz yang dia idolakan itu seakan-akan ada kelemahannya semua. Tetapi kalau ustaz yang merupakan idola dia, seakan-akan kelebihan tok yang ada. Kapan ada daurah ustaz yang idola dia? Hadir dari setelah subuh, sudah nunggu. Ini bukan lagi idola ya, ini fanatik. Ta'assub. Boleh Anda mengidolakan seseorang, tetapi jangan sampai pada akhirnya Anda fanatik dan pada akhirnya merendahkan orang lain. Ketika diingatkan, oh enggak, saya mengidolakan dia karena ilmunya. Kalau karena ilmunya, bukan berarti kan merendahkan orang lain. Kan enggak begitu. Tapi ketika Anda memandang dia orang yang berilmu, selain dia orang mesti ada kelemahannya, selalu memandang kelemahannya, lemah dalam bahasa Arab, lemah dalam fikih, lemah dalam usul, ini bukan lagi idola benar-benar karena ilmu, karena cinta, tapi sudah karena fanatik, ta'assub. Abu Hanifah mengatakan, Abu Yusuf demikian madhabnya, dan ini barakallahu fikum yang rajih. Masalah sir bacaan. Alhasil salat gerhana ya ikhwan, berarti kesimpulannya salat gerhana 2 rakaat 4 ruku. Pertama